faktor apa yang menjadi penyebab anak-anak ini kemudian mudah terpapar judul dan pinjol? Yang pertama itu karena hari ini akses digital itu mudah, Mas Isa. Karena seiring dengan revolusi digital yang besar-besaran, orang kan HP itu ya nggak harus orang kaya yang punya itu. Mau pengemis pun tuh punya HP gitu, Mas Isa. Ya, kan pengemis itu kan dianggap mewakili mereka yang tidak punya ya, makanya dia mengemis. Itu punya HP gitu. Bukan sesuatu yang begitu. Lalu kemudian kalau pengen dapat akses internet, kalau mau gratisan ya berangkat sajalah kemana begitu ke tempat-tempat publik itu nyari wifi gratisan, mau di warung kopi atau dan seterusnya ya. Itu. Jadi akses digital itu mudah sekali, bisa diakses melalui HP, tablet, komputer yang orang masuk ke situ kan nggak ditanya atau kamu umur berapa kok main-main ini, main enggak. Dia pakai akun orang tuanya bisa masuk ke sosmed, scrolling apapun, ke TikTok, ke ini, ke akun sosmed apapun dia bisa begitu loh. Meskipun hari ini ada pembatasan dengan PP Tunas itu ya. Tapi kan si aplikasi tadi itu seandainya kemudian kita jawab dengan jawaban yang bujui lah ya bisa ya Mas saya. Karena dia tidak tahu gitu ya. Nah, jadi itu dari sisi teknologinya, dari sisi pengawasan, hampir kemudian anak-anak yang hari ini itu megang-megang HP itu justru dikenakan oleh orang tua mulanya. Sejak dia itu bahkan bayinya masih balita gitu ya, masih batita, itu kenal HP, ngerti scrolling, buka ini itu dan seterusnya itu dari orang tuanya. Ya HP orang tuanya, internet orang tuanya menyediakan, kesempatan itu lepas kontrol itu ada peran orang tua di situ yang memang kemudian ada. Sayangnya faktor yang keduanya itu mereka itu terjun ke dunia digital itu dengan minim literasi digital. Mereka itu udah ngerti di dalam dunia digital itu ada apa saja. Apa memang kemudian kalau dia itu menggerakkan jarinya, scroll, lalu klik, nempel, ya, menahan, itu tuh tidak bermakna sesuatu. Itu bermakna sesuatu. Dijadikan rebutan oleh platform apapun itu untuk dijadikan sebagai sebuah data algoritma, Mas Ishak. Jadi kalau kita itu buka gini ya, scroll cepet, begitu kemudian satu saat ada misalnya Mas Ishak sukanya apa? Lihat tas gitu atau lihat apa ya Mas ya, mobil gitu ya. Begitu kemudian ini menarik ini yang saya suka, langsung kita berhenti, jempolnya saja nempel saja sebentar toh, hanya untuk melihat lebih lama dikit gambar itu langsung diolah itu sama si platformnya. Dia ternyata suka dengan seperti ini, postingan seperti ini, maka itu bermakna, maka dia akan hadirkan supaya Mas Ishak itu nanti balik lagi ke situ, senang lagi lebih lamanya scrollingnya, karena itu lebih menguntungkan, akan bisa dia gunakan untuk memapar dengan iklan-iklan yang lain yang itu akan mendatangkan cuan dan seterusnya, akan dihadirkan lagi, tidak sekedar gambar yang serupa atau postingan serupa, tapi juga dengan link-link yang sekiranya itu masih relate dengan itu. Pernah nggak ngerasakan? Pernah sekali saja nggak sengaja punya pikiran begini, tas ini kok bagus Rek, langsung begitu besoknya lagi atau setelah sudah ditutup kita buka lagi, masuk, wah sudah semua isinya beranda kita, apapun yang FYP itu ternyata berkaitan dengan yang tadi sempat kita buka. Iya, nah ya kayak gitu itu mereka masa ngerti yang kayak gitu itu. Terus bahwa pada saat mereka kemudian anak-anak itu misalkan main game online, mainnya itu mabar secara online. Di antara dia yang main itu, apakah semua itu adalah anak-anak? Dia tahu nggak di situ tuh ada orang-orang dewasa, orang dewasa yang sedang memang nyari ya. Dia itu predator anak yang memang nyari mangsa, yang akan kemudian dia kenali akunnya, fotonya, diajak chat di situ dan seterusnya. Ini kayaknya calon korban. Kita pernah membahas itu ya tentang predator anak secara online ya itu. Nah itu jadi minimnya literasi digital dan finansial. Dia nggak ngerti kalau kemudian ada tawaran nama-nama iklan pinjaman online itu kan nggak bau-bau pinjaman gitu kan. Ada kami, nah gitu kan ya. Misalkan kan kayak aman gitu. Jadi kayak memang teman baik yang menolong, yang pokoknya nggak ada. Terus ini adalah pinjaman yang akan menjerat kamu, nggak terbaca itu. Nah, mereka juga nggak ngerti kalau kemudian sampai pernah ngeklik lalu sempatlah nulis misalnya NIK, dikiranya itu atau kemudian memasukkan rekening gitu ya, memasukkan rekening itu dikiranya itu kalau belum di oke, belum ini tuh masih panjang prosesnya, nggak ngerti. Ternyata begitu kemudian dia
pernah memasukkan, padahal mau balik mau cancel, ternyata sudah langsung mendadak dikirimi itu. Sudah ada nomor rekening, sudah bisa dikirimi, itu akan dikirimi, dan begitu sudah masuk Anda balik itu sudah tidak bisa utuh lagi. Dan itu sudah akan terbentuk utang, dan kalau kemudian Anda tidak bisa bayar, konsekuensinya itu nanti Anda diteror begini-begini. Anak-anak masa ngerti itu? Jangan kan anak-anak, orang-orang dewasa yang literasi digital dan finansialnya rendah juga banyak masih sakit. Kena juga. Iya. Nah, terus faktor yang ketiga apa yang menjadi faktor penyebab anak-anak generasi kita itu akhirnya terjerat masuk judul pinjol, itu adalah lifestyle hari ini masih sakit, yang dibentuk oleh peradaban sekulerisme. Sekulerisme itu kan peradaban yang nggak menggunakan tuntunan wahyu, nggak menjadikan halal haram sebagai standar, tetapi membuang agama. Boleh beragama apapun, tapi nggak usah pakai bawa agama lah kalau ngurusi urusan hidup ini. Nah, itu namanya sekuler. Peradaban sekulerisme. Kapitalisme itu adalah peradaban yang menjadikan nilai-nilai materi itu sebagai tolok ukur kemuliaan baik buruk gitu loh Mas Ishak. Sehingga orang itu dikatakan paling berbahagia ya kalau yang paling kaya. Lalu itu akan membuat mereka itu kaya kok eman-eman, kok gak ditunjukkan ke orang kan gitu kan ya. Wong semakin dia itu terlihat kaya akan semakin menaikkan posisinya, kekerenan dan seterusnya. Maka dia pasti akan flexing, budaya flexing menjamur. Orang-orang yang kemudian melihat menjadi FOMO, apa sih itu? Enaknya makan beli makanan di sini. Jalan-jalan ke situ, healing di sini. Nah, kan itu kan FOMO. Budaya itu akan membuat untuk membiayai lifestyle yang kayak gitu. Akhirnya itu tadi ada yang kemudian terjerat pinjol, ada yang terjerat judol itu Mas Ishak ya. Jadi bukan untuk kebutuhan makan gitu juga enggak Mas Ishak. Kadang-kadang itu ya itu tadi untuk lifestyle. Pengen bawa HP yang begini supaya enggak dijadikan perbincangan atau dianggap enggak keren oleh teman-teman gaulnya dan seterusnya. Itu ya